Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nur Fadila dengan NIM 24018. Saya dari kelas Jaringan Komputer IF 3A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Langsung saja, di sini terdapat topologinya, terus ada tabel pengamatan, terus ada tujuan-tujuannya, terus ada skenario. Kebutuhan perangkat yang dibutuhkan yaitu 2 router, 1 switch, 2 PC, kabel konsol, dan kabel internet. Pertama kita buat topologinya terlebih dahulu, yaitu 1 PC, terus ada switch, lalu ada router, 2 router, selanjutnya itu ada server. Lalu kita beri nama sesuai dengan topologinya. Ini PC A, switch S1, ISP. Eksternal. Lalu selanjutnya kita kabelkan pakai kabel strike. Nol enam, kemudian 05 ke 01, terus pakai kabel terus ke 00, pakai kabel strike lagi ISP ke eksternal. Pada latihan 1, langkah 1, sambungkan kabel jaringan sebagaimana dalam topologi. Sudah, terus langkah kedua, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Pada langkah kedua ini kita tidak perlu mereload karena ini masih settingan awal, jadi belum ada settingan yang lama sama sekali. Selanjutnya, kita mengikuti petunjuk dari ini switch 1. Masuk ke switch 1. Lalu kita enablekan. Terus kita masukkan perintah ini. Kemudian kita end kan. Lalu kita reload. Kemudian kita yes. Nah, ini sudah. Selanjutnya, langkah ketiga, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Langsung saja kita masuk ke PC A. Kita sesuaikan dengan tabel pengalamatannya. Untuk IP address kita gunakan yang ini, yaitu 192.168.1.10. Untuk subnet masknya sama, terus default gateway kita gunakan dari router R1 ini. Terus untuk IP address IPv6-nya yang ini.
/64. Terus untuk default gateway-nya yang ini kita salin. Sudah. Lalu kita konfigurasikan untuk eksternalnya sekalian. Untuk IP tempatnya itu yang ini. Lalu untuk subnet masknya di sini itu /27 berarti 224. Kemudian default gateway yang ini kita salin saja. Terus IPv6 itu yang ini /64. Kemudian default gateway-nya itu yang ini. Kita tuliskan FE80.2.225. Sudah. Selanjutnya, langkah keempat, konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang sudah disediakan. Langsung saja, untuk konfigurasi awal router R1 itu menggunakan ini, konfigurasi yang ini. Kita masuk ke CLI. Langsung saja kita masuk ke enable, lalu config terminal. Terus kita masukkan perintah konfigurasi yang sudah disediakan ini. Langsung saja kita salin. Lalu kita keluar, exit. Kemudian kita simpan, kita save dulu. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk ISP. Kita masukkan konfigurasi awalnya. Ini langsung kita salin saja. Kita masuk ke enable, lalu config. Kita masukkan konfigurasi awalnya. Lalu kita keluar, exit. Lalu kita save. Sudah. Untuk selanjutnya kita konfigurasikan switch 1. Sama seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan konfigurasi awalnya. Yang ini kita salin saja. Lalu kita exit. Lalu kita copy running stuff config. Sudah. Selanjutnya langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Kita salin saja yang ini. Lalu kita masuk ke config terminal. Lalu kita save. Sudah. Selanjutnya pada latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan.
Langsung saja pada latihan 1. Uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. 1. Ping dari PCA ke default gateway menggunakan IPv4 address. Kita masuk ke PCA, command prompt. Kita ping menggunakan IPv4 address ini. Ping 192.168.1.1. Sudah, replay. Kemudian kita ping menggunakan IPv6 address yang ini. Kita ping, salin saja. Nah, sudah replay juga. Lalu kemudian dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round tiap rata-rata dari IPv4 time to left atau TTL atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 hop limit value. Langsung saja kita ping yang ini, kita salin. Dapat kita lihat untuk average round trip time atau MS itu yang ini 8 ms kita tuliskan. Lalu untuk TTL-nya itu yang ini yaitu 128. Selanjutnya kita ping IP yang ini, lalu kita tempel. Untuk MS-nya itu 11 ms. Lalu untuk TTL-nya 128. Selanjutnya yang ini. Untuk MS-nya itu 0. Lalu untuk TTL-nya 255. Kemudian kita pin yang ini. Untuk MS-nya itu 0. Terus untuk TTL-nya 255. Selanjutnya kita pin yang ini. MS-nya 0. TTL 255. Lalu pin lagi untuk yang ini. MS-nya itu 0, TTL 255. MS-nya 0, untuk TTL-nya 255. MS, terus 255. Lanjut yang ini, kita pin 0 MS, terus TTL-nya 254. Lanjut, pin, tempel 0 MS, TTL-nya 254. Selanjutnya ini 0 MS, TTL-nya 254. Lalu pin ini juga MS-nya 0, TTL-nya 254. Lalu pin sana, pin, tempel MS-nya 0, TTL-nya 126. Yang terakhir, ping ini, pin, lalu tempel 0 ms, TTL-nya 126. Sudah. Selanjutnya, langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. 1. Pada command prompt, ketik ping, tekan enter. Pada command prompt, ketik ping, lalu enter.
Kemudian masukkan ini, kita salin saja. Sudah replay. Kemudian untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unbreakable, putuskan kabel antar router ISP dan eksternal atau shutdown. Interface gigabit kita shutdown ke ISP. Masuk ke ISP, lalu enable, kemudian config terminal, lalu kita masukkan interface G 0/0/1. Kemudian kita shutdown-kan. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini akan tertulis destination host unreachable. Lalu saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan atau reply dari tujuan. Jika muncul masalah konsep jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Lalu hubungkan kembali kabel LAN internet interface gigabit internet 0/0/1 pada router ISP. Menggunakan perintah no shutdown sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Sekitar 30 detik perintah harusnya berhasil lagi. Lalu kita no shutdown kan. Lalu yang terjadi adalah, nah ini sudah replay kembali. Selanjutnya, tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Tekan Ctrl C. Selanjutnya, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Pesan error yang diterima yaitu ini, destination host unreachable. Selanjutnya, enablekan interface gigabit 0/0/1 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sukses kembali. Sudah, selanjutnya langkah 3, uji konektivitas dari jaringan L1 menggunakan perangkat ISO. 1. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address ini dari router R1. Kita masukkan perintah ping ini. Sudah ada balasan sukses sama seperti informasi yang tertera di sini. Titik eksklamasi mengindikasi bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Round trip menamakan waktu rata-rata 1 ms tanpa adanya paket loss, sebagaimana diindikasikan dengan success rate 100%. Selanjutnya nomor 2, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal 4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router R1. Kita masukkan perintah ping yang ini. Tapping ke IP eksternal V4. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan?
Untuk IP address-nya itu yang ini. Kita copy. Selanjutnya, 3. Anda lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada CLI, ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan ini IPv6 atau eksternal sebagai IPv6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi-opsi lain. Langsung saja kita coba ketik ping, lalu enter IPv6 untuk target address itu ini kita salin, lalu kita enter saja. Nah, sudah ada barisan sukses, sudah seperti informasi yang ada di sini. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke IP ini dengan angka ulang 50.000. Langsung saja kita coba ketikkan ping, lalu kita enter. Untuk target IP address-nya kita salin dari yang ini. Lalu kita masukkan 50.000. Kita enter. Selanjutnya, kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal, lalu shutdown interface gigabit 0001 pada router ISP. Kita no shutdown pada ISP. Kita config terminal, lalu masuk ke interface G0/0/1, lalu kita shutdown-kan. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan mengirimkan pesan UUUU. Lalu setelah titik eksklamasi telah diganti dengan huruf U dan titik ini, setelah 30 detik ping harusnya sukses lagi. Tekan Ctrl Shift plus 6 untuk mematikan perintah ping jika diinginkan. Untuk mengembalikannya lagi, kita ketikkan no shutdown. Tuliskan no shutdown. Dia akan kembali menuliskan tanda seru seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl Shift plus 6 untuk menghentikannya. Selanjutnya, huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreadable. Suatu error protokol data unit atau PDU diterima oleh router R1. Setiap titik dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini, 1% dari paket mengalami loss atau hilang selama outgate dari jaringan simulasi. Catatan, Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Untuk menghasilkan hasil yang sama seperti ini, kita bisa menggunakan perintah ini ataupun ini. Perintah ping sangat berguna ketika troubleshooting konektivitas jaringan, namun ping tidak dapat menunjukkan lokasi dari masalah pada saat ping tidak berhasil. Perintah tracked atau tracked out dapat menampilkan informasi delay jaringan dan MAC atau router. Selanjutnya, latihan 3, menggunakan tracked dan trackout untuk uji jaringan. Langsung saja pada langkah 1, gunakan perintah tracked pada PCA ke eksternal. Pada command prompt, ketik tracked IP ini. Masuk ke PCA, lalu kita tuliskan ini, kita salin saja. Kita paste. Lalu ini merekam dari switch ke router 1, ke ISP, lalu ke eksternal. Hasil tracker di atas mengindikasi patch dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1,
ke ISP ke eksternal. Patch atau root ke eksternal berjalan melewati dua hop router menuju destinasi akhir dari eksternal. Lanjutnya, langkah kedua, jelajah opsi tambahan perintah tracker. Pada command prompt, ketik tracker, tekan enter. Kita copy. Ada balasan Cisco pakai tracker, PC tracker. Lalu gunakan opsi ini, kita salin saja. Invalid. Oh, berarti pada langkah ke ini opsinya itu tidak digunakan. Langsung saja kita skip, lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, langkah 3, gunakan perintah track out dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt, ketik track out ini atau track out ini pada router R1. Hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal tidak dikonfigurasikan pada router 1. Langsung saja kita copy. Kita lihat bahwa ini merekam dari router 1, kemudian ke ISP, lalu ke eksternal. Kita juga dapat mencoba menggunakan yang ini. Langsung kita salin. Ini sama saja, hanya saja ini menggunakan perintah IPv6. Selanjutnya, langkah keempat, gunakan perintah track out dari switch S1 ke eksternal. Pada switch S1, ketik track out dengan IP ini atau IP ini. Langsung saja masuk ke S1. Kita masukkan perintah yang ini. Kita salin. Oke, sudah. Langsung saja ke selanjutnya. Selanjutnya, latihan 4. Troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1. Copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Langsung saja kita copy konfigurasi ini. Lalu kemudian kita save. Sudah. Selanjutnya langkah 2. Dari jaringan R1, gunakan ping dan tracket atau trackout untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. 1. Gunakan perintah ping dan tracket pada PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracket untuk mengetahui konfigurasi jaringan untuk NAS ini. Sebab PCA dapat mencoba default gateway. Pada tracket ini dia menampilkan informasi seperti ini. Langsung saja kita hentikan. Satu cara untuk menentukan personal jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G000 dari router ISP dengan IP address 64.100.0.1. Oke, langsung saja kita ping satu persatu. Untuk IP dari S1, kita lihat bahwa 192.168.1.2. Kita ping 192.168.1.2. Dari place, selanjutnya kita coba ping ke R1 untuk IP-nya
192.168.1.1.1. Kalau replay, kemudian kita ping ke yang satu lagi dengan IP 64.100.0.2. Replay selanjutnya kita ping ke ISP. Itu 92.168.8.1. Replay, kemudian kita ping ke 64.100.0.1. Masih tetap replay. Kita pingkan ke eksternal 209.165.200.226. Di sini menampilkan destination host unreadable, yang berarti jarak itu tidak ditemukan yang mengarah ke server eksternal. Selanjutnya, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan 209.165.200.224. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface Gigabit Ethernet 001 dari router ISP. PCA tidak dapat mencapai interface Gigabit Ethernet 001 dari router ISP, sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Hasil tracker dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Yang ini. Selanjutnya, gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show run dan show IP interface brief mengindikasikan bahwa interface Gigabit Ethernet 001 adalah op-amp, tetapi dikonfigurasikan dengan suatu IP address yang salah. Di sini kita cek, kita tuliskan perintah show running config. Selanjutnya kita masukkan perintah show IP interface brief. Kita cocokkan untuk IP address-nya apakah masih sama. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa IP address beserta IPv6-nya sudah berbeda. Jadi penyebab terjadinya masalahnya tadi karena IP yang ada di sini yang disetting pada router ISP tidak sesuai dengan yang kita konfigurasikan di awal tadi. Jadi solusinya bisa kita copy di sini. Lalu kita masukkan konfigurasi yang tadi. Kemudian kita exit. Lalu kita save. Sudah. Selanjutnya pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan paket ke eksternal. Selanjutnya kita pingkan lagi dari PCA. Dan di sini hasilnya sudah replay lagi dan hasilnya sudah terhubung lagi. Dan kita lanjut ke pertanyaan 1. Apa yang dapat mencegah respon ping atau trackout dan dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu bisa jadi dari firewall, kemudian konfigurasi NAT atau
routing yang salah. Kita tuliskan karena firewall, terus konfigurasi yang salah, dan routing yang salah. Selanjutnya nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227. Pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Kita ping ke IP ini. Pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Yaitu request timeout. Apa yang dimaksud? Maksudnya itu karena tidak ada respon dari penerima. Jadi kita mengirimkan ping ke IP tujuan tetapi tidak ada pesan respon balik. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon, apa yang harus dicek? Yang harus dicek itu adalah firewall yang memblokir paket. Langsung saja kita tuliskan request timeout, terus karena tidak ada respon dari IP tujuan. Selanjutnya cek firewall yang memblokir. Selanjutnya nomor 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows. Pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Apa yang diindikasi oleh pesan isi? Langsung saja kita coba ping pesan yang ditampilkan oleh ping yaitu destination host unreachable. Kita copy pesan ditampilkan itu. Selanjutnya apa yang diindikasi oleh pesan ini? Ini berarti paket yang kita kirim tidak menemukan jalur yang kita tuju. Paket yang dikirim tidak menemukan jalur yang dituju. Selanjutnya, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat SISO? Untuk nilai IPv4 TTL yang di-set oleh Windows yaitu 128. Terus untuk nilai IPv4 TTL yang ditentukan oleh Cisco yaitu 255. 128 dan 255. Kemudian nomor 5, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv4 hop limit yang diset pada perangkat SISO? Ini tuh mirip seperti nomor 4. Untuk nilai IPv6 hop limit yang diatur oleh Windows yaitu 128. Terus untuk nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat SISO yaitu 64 dan 64.
Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun pengucapan yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.